Pemirsa, banjir masih merendam ribuan rumah warga di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagian warga memilih mengungsi karena rumah mereka terendam banjir, sementara yang lain memilih bertahan. Pemirsa, inilah kondisi di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang hingga Selasa malam masih terendam banjir. Di kawasan Bojongasih, Kecamatan Dayakolot, sebanyak 2.500 rumah terdampak banjir. Banjir yang sebelumnya merendam kawasan ini dengan ketinggian mencapai 120 cm, kini mulai berangsur surut dan menyisakan antara 50 sampai 60 cm. Sebagian warga mengungsi di posko pengungsian yang disediakan pemerintah, sementara sebagian lagi ini tetap di lantai 2 rumah mereka. Masih ada warga yang tetap bertahan di posko pengungsian karena khawatir terjadi hujan deras yang mengakibatkan Sungai Citarum kembali meluap dan merendam kembali permukiman mereka. Warga dihimbau agar selalu waspada karena diprediksi hujan deras masih akan terus mengguyur wilayah Bandung Raya, sehingga mengakibatkan debit air Sungai Citarum meninggi dan kembali meluap, merendam permukiman warga. Pemirsa, hingga Selasa malam banjir masih merendam ribuan rumah warga di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagian warga memilih mengungsi karena rumah mereka terendam banjir, sementara yang lain ini memilih bertahan. Untuk informasi terkini, kita akan segera bergabung dengan jurnalis MGN Rifki Nafis, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Rifki. Terkait dengan kondisi banjir, ketinggian banjir di permukiman warga ini, apakah sudah mulai ada tanda-tanda penyurutan ketinggian? Ya, selamat pagi Reno dan juga pemirsa. Memang betul sekali hingga saat ini pun kondisi di wilayah Dayakolot, Kabupaten Bandung masih terendam banjir, terutama bila kembali terjadi hujan besar. Dan selain di wilayah Dayakolot, Kabupaten Bandung sendiri, ada beberapa wilayah lainnya di kabupaten yang juga ikut terdampak ataupun terendam banjir. Seperti diantaranya adalah Majalaya, Bale Endah, dan juga Margahayu yang hingga saat ini pun masih terdampak banjir yang terjadi di kabupaten. Dan memang kalau kita berbicara terkait dengan ketinggian, untuk saat ini memang sudah berangsur-angsur surut, di mana sebelumnya sempat terjadi banjir dengan ketinggian menyentuh 120 cm, di mana saat ini pun sudah mulai berangsur, di mana menyisakan hanya tinggal antara 50 dan juga 60 cm. Dan untuk di Kecamatan Dayakolot, tepatnya di Kampung Bojongasih sendiri, setidaknya memang betul ada ribuan rumah, tepatnya sekitar 2.500 rumah warga yang menjadi terdampak dari banjir yang terjadi di kabupaten ini, di mana memang akhirnya mengakibatkan banyak dari masyarakat yang memilih untuk mengungsi di posko pengungsian yang sudah disediakan pemerintah, sementara sebagian lainnya masih tetap memilih untuk bertahan di rumah mereka, terutama yang memiliki lantai 2. Dan memang meskipun kondisi saat ini banjir sudah mulai surut, namun memang ada beberapa dari masyarakat yang juga masih memilih untuk bertahan di posko pengungsian karena khawatir ada terjadi kembali hujan besar yang juga berpotensi untuk kembali meningkatkan debit volume air di sungai yang akan merendam permukiman warga. Dan untuk di Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, terutama di Kampung Bojongasih sendiri, memang penyebab dari banjir ini ada beberapa, tapi terutama adalah tingginya curah hujan yang juga tidak tertampung dari Sungai Cipalasari yang kemudian tidak tersalurkan ke Sungai Citarum, sehingga memang akhirnya merendam permukiman warga. Dan meskipun begitu, pihak dari pemerintah Kabupaten Bandung sendiri sudah menyediakan sejumlah langkah. Selain tadi sudah menyediakan posko-posko pengungsian, namun juga Bupati Bandung sendiri sudah mengusulkan untuk pembangunan 5 danau yang ada di kawasan Tegaluar, di mana memang 5 danau ini memiliki luas sekitar 129 hektar, yang juga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dari penanggulangan atau bahkan pencegahan dari masalah banjir yang sudah terjadi seringkali di Kabupaten Bandung ini. Dan meskipun kembali terjadi seperti tahun ini, namun Bupati Bandung sendiri mengatakan bila dibandingkan dengan 5 tahun lalu, kondisi banjir tahun ini sebenarnya sudah cukup lebih baik dan juga sudah tertangani dengan lebih baik. Namun demikian, masyarakat masih terus diminta untuk waspada karena diprediksi beberapa hari atau beberapa waktu ke depan hujan lebat juga diperkirakan akan terus mengguyur kawasan Bandung Raya, sehingga berpotensi untuk kembali merendam kawasan Kabupaten Bandung. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Reno, di studio.
Rifki, tadi Anda katakan masih ada warga yang mengungsi begitu ya, memilih untuk mengungsi. Nah, untuk bantuan atau kebutuhan harian mereka bagaimana? Apakah sudah ada yang mensuplai, Rifki? Ya Reno dan juga pemirsa, memang hingga saat ini masih ada beberapa dari warga ataupun masyarakat yang memilih untuk mengungsi karena dikhawatirkan hujan lebat yang diprediksi akan kembali mengguyur dan juga merendam permukiman. Dan terkait dengan kebutuhan, memang kebutuhan ini disediakan oleh pemerintah karena memang posko ini sendiri juga disediakan oleh pemerintah, termasuk juga diutamakan juga pemerintah Kabupaten Bandung yang sudah menyediakan posko-posko ataupun tempat-tempat layanan bagi para pengungsi. Namun memang kondisi banjir ini juga membatasi aktivitas dari warga ataupun masyarakat, terutama di kawasan yang cukup parah terdampak, sehingga memang cukup berdampak besar ataupun membatasi pergerakan mereka. Dan juga hingga saat ini pun masih diimbau untuk kepada masyarakat ataupun warga untuk selalu waspada akan potensi kembali terjadinya hujan lebat. Namun hingga saat ini pun memang kebutuhan seperti kebutuhan pokok hingga sejauh ini masih disuplai oleh pihak pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bandung. Reno. Rifki Nafis, terima kasih untuk informasi Anda pagi hari ini langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.